sing along. You need to know that I'm a rider. Tonight we gonna set the streets on fire. All I need is a gas and a lighter. Oke teman-teman, saling sapa, podcast saling sapa, jalan-jalan. Hari ini, episode kali ini bertemu lagi dengan saya Oktarika yang baik hatinya. Baik hatinya, kelakuannya entah. Oke. Jadi kita bertemu dengan orang yang baik hatinya, Yap. kelakuannya entah. Sama dong, sama dengan orang-orang yang selama ini pada saat sebelum terpilih mereka mempromosikan bahwa mereka adalah baik hatinya, tapi begitu punya kekuasaan dan dipilih kelakuannya kayak Itu belum tentu baik hatinya kalau ini. belum tentu. Belum tentu. Kalau baik Oke. hatinya sudah pasti nggak akan punya kelakuan yang Merugikan orang lain. merugikan orang lain, walaupun entah ya. Tapi kalau memang orang-orang yang dulunya selalu promote mencitrakan Bekerja untuk rakyat. ya, seakan-akan dia paling suci, ya kan, seakan-akan dia adalah paling baik, tapi ternyata ketika berada di atas kepentingan udah bubar semuanya. Iya, aku jadi ingat ya nggak lama ini, kemarin kalau nggak, ya kemarin lah, si ibu yang jadi seorang bupati di sebuah kabupaten di Jawa Timur, OTT, tangkap tangan, dan ada tuduhan juga dari KPK menjual belikan jabatan. Ternyata si ibu menggantikan si bapak. Oke. Si bapak naik jadi anggota DPR RI. Ya. Dan kemudian Akhirnya ya makin jelas gitu loh bahwa mau dikasih peraturan apapun mereka akan cari celah melanggengkan kekuasaan. cuman kalau kekuasaan sekedar berkuasa tidak saya, karena pasti ada faktor kepentingan bisnis di dalamnya. Betul. Yang menguntungkan. Betul. Berbisnis sebenarnya sih oke aja. Ya, tapi kalau yang jangan berbisnis menguntungkan yang mempergunakan kekuasaannya. Iya. Padahal mestinya ketika dia memilih untuk menjadi pemimpin daerah atau men-switch dirinya sebagai legislatif, legislatif. mestinya dia sudah stop bisnis, stop semua urusan yang berbau bisnis. Bahkan untuk orang yang memiliki istilahnya moralitas tinggi, bahkan keluarganya pun tidak boleh menyentuh bisnis. Ya, Seharusnya seperti itu. Regenerasi kepemimpinan ya macet. Betul. Ya kita cuman akan dihadapkan sama orang yang itu aja, dengan gayanya itu aja. Terus yang kemudian yang paling buat aku miris ya, aku pernah sempat berharap besar terhadap ini apa namanya, undang-undang ini, bahwa seseorang tuh bisa cuma dipilih 2 kali. Maksimal. Ya, jadi itu buat aku sempat berharap ini pasti tidak akan terjadi lagi sampai 30 tahun, 2 tahun berkuasa. Yang mulai aku TK di depan kelas itu presidennya itu aja sampai aku kuliah gitu kan. Ya alhamdulillah pas aku kuliah ganti ya. Ya, tapi kan ternyata sama aja gitu. Ya lagi-lagi ini. Karena mereka sebuah rule, aturan main itu dicari celahnya. Ya. Bukan bagaimana rule itu dibuat untuk kita jadi lebih baik. Ya, karena memang sudah menjadi stigma doktrin secara nggak langsung bahwa kalau di Indonesia aturan dibuat untuk melanggar, ya nggak sih? Ya, dicari celahnya. Mentalnya cuma segitu aja. Ya. Terus ngapain bikin aturan kalau mau untuk dilanggar ya? Ya karena buat aturan kan ada proyeknya, Bu. Iya sih. Kan ada uangnya, Bu. Ada duitnya, bukan ada duitnya karena itu memang tugasnya. Iya. Bikin aturan ya, Iya. bikin undang-undang Iya. memang tugas mereka. Sampai akhirnya aturan yang dia buat pun tergantung dilanggar-langgar pesanan. sendiri juga sih kadang. Sebenarnya mereka berbakat banget jadi pebisnis. Karena apa? Apapun bisa jadi lahan bisnis. Aturan by order. Iya. Oke. You butuh apa, aturan seperti apa, I siap bikinin. Oke. Asik Kalau kan? gak ada lah. Oh ya. Nah, ya kan? Mestinya andai kata kemampuan itu di-switch ke real bisnis supaya keren. Ya. Sayangnya Betul.
kita masih bermental bahwa jabatan termasuk jabatan politik, jabatan pemerintahan itu masih dianggap sesuatu yang bisa diperdagangkan dan boleh dijual belikan. Iya. Sebenarnya makanya kan yang di podcast kita yang sebelumnya, yang namanya orang Indonesia itu pada pintar-pintar, ya kan? Kita pernah bahas itu kan. Tapi yang bikin aturan itu jauh lebih pintar. Berarti sebenarnya gimana caranya yang orang-orang pintar istimewa ini mencoba untuk menggali apa ya? Kalau kita ngomong soal naluri, hati nurani, kayaknya terlalu abstrak, normatif ya. Nggak abstrak juga. Abstrak juga. Karena abstrak, hati nurani itu abstrak, batasannya di mana abstrak. Iya betul. Tapi kalau ngomong normatif itu kan enak, bisa dibuat rule-nya. Ya. Tapi di sini normatif di sini ya rule-nya dicari antinya, dicari titik lawannya. Iya, dicari celah agar untuk dimanfaatkan. Agar seakan tetap normatif tapi itu menguntungkan diri sendiri. Kan Ya atau ya kan cok deh kata orang Malang. Iya. Desyu. Ya. Ya, apa ya? Makanya balik lagi sekarang ketika anak-anak muda, kita balik lagi. Anak muda ini aset. Anak muda ini penentu nantinya mau bagaimana. Dan kita akan mendapatkan budaya bonus demografi anak-anak muda luar biasa ke depan. Iya. Cuma nanti yang jadi masalah ketika kepemimpinan itu regenerasi kepemimpinan itu celahnya jauh, ya repot juga. Apalagi ditambah lagi sekarang tantangannya yang tadi, ketika yang tua nggak realize, anak mudanya tidak pernah dilatih untuk jadi leader, itu kan juga masalah. Iya, dan kadang anak muda pun juga akhirnya ketularan kelakuan yang tua, pola-pola budaya salah kaprah ini yang udah terjalin sekian puluh tahun jadi masuk lagi ke anak muda gitu loh. Berarti kan PR anak muda harus punya sikap. Iya, pasti punya sikap. Harus ngeyel lah. Iya. Ngeyel memang untuk sesuatu hal yang benar. Frontal lah gitu. Dan itu memang harus konsisten. Tapi balik lagi. Kemarin baru ada mahasiswa yang punya pendapat yang aneh itu yang waduh omongannya sinis banget. Kamu demo-demo ini sih, kenapa kamu nggak kuliah aja? Demo itu sebenarnya ya adalah kita bisa bersikap. Yes. Entah salah bener itu urusan belakang. Yes. Tapi yang penting ketika dia seorang aduh nanti aku jadi viral, aku nanti jadi nggak bisa dapat kerjaan, aku nggak bisa makan, terus beli kuota gimana? Nah, susah. Ya kan? Ya kita dihadapkan ke kenyataan seperti itu. Sampai-sampai aku yang tadinya podcast mau ngajakin kamu nggak bisa bercanda, terus nggak bisa bercanda karena sebel ya. Iya, ini nggak banget gitu. Betapa orang itu dibatasi cuma 2 kali untuk mencalonkan diri itu. Sebenarnya pertama kali menjabat itu bagian dari dia untuk membuat menunjukkan kualitas dirinya. Mamanya punya kesempatan kedua kalinya. Begitu kesempatan kedua kalinya udah nothing tulus, dia kan sudah nggak ada ini, mestinya dia langsung sikat semua halangan apa untuk sebenarnya investasi nama dia ke depan. Ya, social investment. Ya, social investment tabung anak dia. Tapi ya bukan berarti terus habis dia terus bininya gitu. Nah, itu tapi kalau disebut oligarki juga nggak mau. Nggak mau. Terus mau apa coba? Ya maksudnya ya mungkin karena di Indonesia gini loh, kalau nggak ada bapak, ibu yang ini ya, yang wakilin ya. Aduh, capek deh. Kalau mereka pernah menjabat, ya jangan langsung ibunya, meskipun ibunya mau sehebat Margaret Thatcher lah ya. Ya sekalipun itu akhirnya kan terbukti kayak gini. Kita mau ngomong apa? Jadi banyak hal yang mestinya tidak sekedar kita itu fokus pada yang namanya undang-undang. Aturannya boleh kok, tidak seperti itu. Tapi secara moralitas dan mentalitas dan hati nurani. Baru terakhir hati nurani. Ya. Kualitas itu pasti. Iya kan. Mau diturunin nama ke anaknya, ke cucunya, kalau anak cucunya kualitasnya nggak layak untuk jadi seorang pemimpin, nggak layak untuk duduk di posisi tertentu, ya jangan dipaksain.
aku lihat termasuk di Amerika pun George W. Bush ya nggak bisa sehebat bapaknya. Iya, iya. Even sekelas Presiden Amerika loh ya. Iya. Termasuk keluarga Gandhi, sepeninggal Gandhi, mengganti pun ya enggak beda. Benazir Bhutto gantiin Ali Bhutto, bapaknya ya biasa aja. Iya. Yang saya nggak nyebut Indonesia loh ya, kita nyebut tokoh-tokoh dunia yang menggantikan orang tuanya biasanya nggak sehebat orang tuanya, karena memang emas itu tidak, generasi emas itu tidak akan diulang setiap saat. Betul. Makanya itu celah, lagi-lagi celah kesempatan, kemudian kapasitas dan kemauan untuk belajar. Kalau seandainya saya seorang ibu nih ya, saya maksudnya saya anggaplah saya menjadi wali kota, saya akan tanya sama anak saya, mau nggak melihat kerja saya yang seperti ini? Kalau kamu mau seperti saya, cari jalan, bukan saya yang kasih. Nah, sekarang cari jalan kok, bukan yang begitu maksudnya. udah cari jalan kok, belajar yang benar, ya kan, ngeyel lah, ya kan, jadi anak muda yang oke. Buat aku bias ya, antara dia itu dibikin oke sama oke beneran. Harus oke beneran. Kalau di Indonesia itu dibikin antara oke. dibikin oke, Dibikin seolah-olah rakyat tuh kalau nggak dia kayaknya kotanya mau di bumi Mati, hangus. gitu. Ya kotanya mati, terus kotanya mau di bumi hangus. Kayaknya kotanya mau penuh dengan zombie. Ya kalau bukan dia dan keluarganya. Padahal sih enggak lah ya. Jangan dipaksa. Sampai gila loh, tadi itu sempat pagi masih aku lihat di berita itu, dia nggak punya utang, terus hartanya triliun. Dari mana coba? Ya aku nggak tahu. Jadi apa ya? Ya, kita nggak ngurusin harta orang lain. Ya nggak ngurusin hati ya. orang, tapi karena dia itu pejabat publik, ya gua ngurusin. Ya akhirnya ngurusin. Iya, karena ini nyangkut Karena- nyawa banyak orang. Karena ininya hartanya nggak masuk akal ya. Iya, betul. Seorang pejabat publik ya. Iya. Kecuali kalau memang dia backgroundnya memang sudah dasarnya bisnismen. Ya, Bisnisnya tetap berjalan tanpa mengotak-atik. ya bisa Posisinya dia, jadi. nah, itu Tapi di Indonesia bahaya juga loh. bahaya. Ya mereka yang berharta juga bahaya juga gitu. Bahaya. Akhirnya mereka untuk makin memperbesar kerajaan bisnisnya dia jadi pejabat. Ya itulah. Iya. Itulah. Ya akhirnya banyak crazy rich gitu kan. Iya. Ya buat aku ya kita nggak anti sama orang yang kaya atau apa ya. Tidak, maksud aku buat batasan yang jelas antara ketika dia menjadi pejabat publik sama ketika dia yang seperti aku ngomong tuh dia memang niat jadi volunteer, dan ketika dia sebagai pribadi yang entah kaya entah miskin entah apa, yang pasti itu tidak membuat dia menjadi merugikan banyak orang pada akhirnya itu loh. Ya, pada akhirnya yang penting tidak merugikan banyak Ya, orang. tidak suami yang digantiin istrinya, atau ada yang lucu juga di Indonesia itu pernah ada yang kedua istrinya nyalonkan semua. Kedua istrinya. Iya. Kabupaten Kediri. Oke. Coba deh. Terus si bapaknya ngapain? Iya, bapaknya kan mantan. Oh, jadi oke. jadi dua calon itu istrinya Semua. Asik ya. Di Indonesia aja cuma terjadi. Kualitasnya oke nggak tuh dua Loh, istrinya? pasti ya oke. Kalau nggak oke kan nggak jadi istrinya. Oh, iya. Masuk akal kan. Oke Jadi di dan Indonesia atau itu- dibikin oke itu tadi. Ya di oke atau dibikin oke kan ya itu bukan urusan ke Anda. Oh iya iya. Yang penting dua istrinya nyalon. Nyalon. Jadi Jadi. dua-duanya. Ya, enggak dua-duanya dong. Salah satu. Yang kalau nggak salah yang jadi yang istri tuanya kalau nggak salah. Oh. Dikasih kesibukan biar istri mudanya kan sama bapak. Kenapa jangan dijulit? Kenapa jadi rumpi? Menyebar kadit. Ya enggak, ketularan kamu aja. Lah maksudnya kita supaya nggak ngelakuin kayak gitu. Iyalah. Karena janganlah. ini bukan kerajaan gitu. Ini bukan kekuasaan dan harta Indonesia, ini bukan punya nenek moyangmu aja gitu. Punya nenek moyang banyak orang. Yes. Ya kan? Apalagi Iya. nenek moyangku seorang pelaut. Ya, kalau seorang pelaut kan biasanya kan suka mampir tuh. Mampir kemana Pak di laut? Dia mampir pelabuhan. Ah, Oh, pikiranmu kemana-mana sih ah. Loh, ya bener lah. Iya. Yang saya takut nenek moyang kita sebenarnya bukan pelaut. Terus apa? Ya kalau lihat gaya-gaya para penguasa kayak gitu, aku curiga Bukan sekedar pelaut tapi bajak laut. bajak laut Jadi bisa jadi.
korupsinya, terkenal dengan kolusinya, terkenal dengan oligarkinya, ya kita nggak bisa lagi lah anak cucu kita nyanyi nenek moyangku seorang pelaut. Ya anak nenek moyangku seorang itu bajak laut itu. Jadi susah nyanyinya kan. Ya, jadinya susah, jadi nggak pas nadanya Jadi kan. nggak enak. Nenek moyangku seorang bajak laut. Nah, ini mulai bisa ketawa. Kita menertawakan. Kita menertawakan nenek moyang. Kita itu akan mengalami yang namanya seperti ini. Negara terlalu besar, kemudian tidak dibarengi dengan sistem kepemimpinan yang bukan sistemnya ya, kalau sistemnya Bukan sistem sebenarnya. Gue rasa kalau soal sistem sih aman-aman aja. ya, sistem aturan, bahkan aku kalau pikir negeri ini kebanyakan aturan kok ya. Terlalu. Yang pasti banyak aturan yang bisa dicari celahnya, banyak aturan yang bisa dilanggar. Bisa dilanggar. Peraturannya terlalu karet. Ya. Ya kan terlalu lentur, terlalu Ya cuman gampang termasuk gitu loh. aturan yang cuman berpihak pada sebagian orang. Yes. Dan kejam sama orang yang nggak punya. Yang kurang sejahtera itu. Yes. Sangat menyebalkan. Menyebalkan banget. Ini kayaknya kita harus menghilangkan stres kita ini, lihat situasi kayak gini. Ya, kita pesen cilok ini langsung. Cilok. Asik kan? Podcast naik angkot, makanya cilok. Sekalian kacau-kacau sekalian dah. Yang penting aku beli cilok nggak hasil korupsi lah. Yuk, ya jangan salah. Banyak yang makanan street food kayak gini tuh banyak loh. Cuman mereka kandang gengsi. Nah, Oke. nah ini yang punya aku pedas. Ini yang jual. Ini yang jual cilok ini. Oke. Itu duduk. Duduk. Ya, kelihatan yang jual cilok. Kelihatan. Nah, ini yang jual cilok ini. Oke. Berapa tahun jual cilok? Udah 9 tahun. 9 tahun jual cilok. Ini berapaan nih? 5.000. 5.000, 2 10.000. Ada 10.000 enggak? 10.000. Masa anu? Katanya tadi nggak mau ambil dan korupsi. Enggak korupsi aku. Oh iya, pinjam uangnya. Oke. Apa? 2. Pas Covid gini tambah rame apa biasa? Standar. Oh, standar. Aman ya? Aman. Berarti mending Covid terus gini ya? Tidak boleh kalau mau sambat tidak boleh. Nggak boleh sambat. Tidak boleh Oke. sambat. Tidak boleh mengeluh berarti. Orang Indonesia Nggak itu boleh. ya keren ya. Kurang syukurin. Tuh, tapi ketika kamu nggak sambat, dianggap negara itu, dianggap penguasa itu, kamu baik-baik aja. Bukan gitu ya, Bik. Sekarang kan gitu, Pak. Kalau buka pertama itu dapat berapa? Kan gitu, Pak. Saya buka pertama dapat 80. Sekarang kan udah banyak. Alhamdulillah. Yang ngajari kamu bisnis Kan gitu. siapa? Hah? Yang ngajari kamu bisnis siapa? Abah. Abah siapa? Saya gontok. Oh, Dulu kan saya macam beda. Dong. Jangan macam beda, masih muda. Usaha apapun. Oke. Keren. jadi muridnya bapakku. Berarti Oh. kita seberguruan. Iya, perguruan. Angkat aku jadi murid musuh lu. Enak. Loh, ini enak soalnya dia giling sendiri semuanya. Dia proses sendiri. Dia nggak boleh jadi anak gua. Dia harus jadi bos sendiri. Tidak reseller ya? Enggak, dia bos. Kilo daging barokah. Barokah. Semoga barokah segalanya. Dia dulu narik becak. Berapa tahun narik becak? Ya sekitar 5 tahun. 5 tahun. Kaset saya 3 tahun. Jual di sini bajakan. Bajakan 3 tahun. 3 tahun. Terus jual kilo. Kilo. Dapat bantuan pemerintah? Dapat bantuan? Pernah dapat bantuan pemerintah nggak? Hah? Hah? Nggak dapat? Tolong lah ya. Oh iya. Yang sabar ya. Oh, yang sabar. Karena mentalnya dia selama masih hidup nggak boleh minta. Oh sip, harus. Dia kan mandiri. Harus. Tapi pertanyaannya kita temuin kenyataan bahwa yang punya jabatan pun mentalnya nggak ke Mentalnya situ. masih minta Yes. gitu kan.
Oke, kita harus lanjut jalan-jalan lagi, Mas. Jalan-jalan lagi, cari makanan lagi. Oh iya. Thank you ya. Oke. Terima kasih, sehat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kalau kita lihat realitasnya. Jadi ada orang miskin yang ketika dia nggak punya, dia meminta. Tapi ada orang miskin yang nggak dapat bagian. Nggak dapat bagian dalam artian ya karena dia malu untuk minta. Iya. Sama-sama punya malu harusnya. Iya. Iya kan? Dia maksudku gitu. Manusia sekarang jarang yang punya malu. Iya. Tapi kadang Masih kurang, udah digaji, ada tunjangan, masih juga dia minta. mending minta, bos. Ini Ngotot. memperjualbelikan sesuatu yang Bukan harusnya diperjualbelikan. bukan haknya dia. Kalaupun mau diperjualbelikan, orang dia nggak pulaan kok totolan. Udah ya. Kalau kata di bapak kan gitu, orang nggak pernah pulaan kok jualan. Ya. Makan cilok pedes, makin mulut kita pedes nih. Makin pedes aja mulut. Makin betul. Ya pakai sini nggak ada setting-settingan, kita tadi lapar pengen makan cilok ya makan Jalan. aja udah. Lapar ya makan. Iya, realitasnya kayak kita. Realitanya begini. Iya. Don't play bosku. Jangan main-main bosku dia. Terakhir nih, kamu punya unek-unek apa yang mau di-share? Kalau aku tadi jelas, begitu ketemu kamu, aku langsung inget bahwa kemarin aku ada berita bahwa KPK menangkap OTT sama tuduhan jual beli jabatan suami yang mantan bupati jadi anggota DPR RI bersama dengan istrinya yang sedang sedang posisi menjabat sebagai bupati. Ya mereka ketangkep banget. Ya, itu aku langsung makanya tadi ke kamu langsung satir hukuman. Iya. Ya kalau sampai beginian Iya dalam artian kan udahlah. Rakyat ini sudah mulai Portugis zaman kolonial sampai kemerdekaan, sampai setelah kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan era revolusi, selalu yang paling sakit semua itu rakyat. Iya. Yang selalu dijadikan korban itu rakyat. Balik lagi ke mental. Iya. Ke mental. Iya. Mental kaya, mental miskin, jadi kaya dan jadi miskin itu batasnya transparan. Bahkan gini loh, ada lucu. Dendels itu pada saat kerja sama gini kita akan taunya kerja baksa. Yaitu berjalan dari Anyar Panarugan. Jadi ternyata setelah ditelusuri pihaknya Dendels ini Prancis ya, tadi kan menjajah Belanda ya. Jadi Belanda itu lucu, menjajah tapi terjajah ya. Kan posisi menjajah Indonesia. Iya kan dia di posisi menjajah kita, dia dijajah Prancis, dia kalah Perang Dunia pertama. Kemudian kan akhirnya berkuasa Dendels orang-orang Prancis semua ya. Jadi kalau sejarah kita kan tahu kita kan itu kerja paksa. Yep. Ternyata tidak. Mereka itu dibayar melalui para bupati. Jadi kalau Belanda pada saat posisi menjajah kita dijajah, kita meskipun posisi terjajah masih dijajah lagi. Masih menjajah. Berarti tanah ini istilahnya warga bangsanya. Iya. Tarikan. Kadang masyarakat Indonesia membiarkan dirinya terjajah, membiarkan dijajah oleh temannya, dijajah ya, karena oleh itu ya sabarnya orang Indonesia di situ. Kadang beda tipis. Karena mereka gitu. bukan karena mereka percaya sama Tuhan. Ya, bahwa nanti ada karma, terus ada di balik semua. Iya, terus nanti bahwa cinta itu nggak selalu berbalas, tapi yang namanya perbuatan pasti berbalas. Mereka masih meyakini itu. Ya oke sih. Tapi ya itu tadi balik. Ya, untuk menghindari langkah preventifnya pencegahannya gitu. Ayolah, sudahlah.
Berbuatlah secara nyata tanpa alibi, ya kan? Jangan takut untuk dimaki-maki, ya kan? Itu yang paling penting. Ya mungkin itu sebuah sikap yang keren sih buat kamu. Yang sudah mulai ngomong, berani bersikap, berani ngomong enggak, Siap dimaki-maki. siap dimaki-maki, apalagi kalau sudah berkaitan dengan nasib banyak orang. Yes, betul. Udah harus siap dimusuhin, Mbak. Ya, jadi sekarang orang nggak ngelarang jadi sultan, orang nggak ngelarang jadi kaya, berkuasa, keren, nggak ngelarang. Boleh. Tapi jangan sekali-kali bermain-main dengan nasib rakyat. Betul. Itu aja sih intinya. Betul. Oke, mungkin ditutup dengan kata-kata jangan bermain-main dengan nasib rakyat. Yap. Sampai di sini dulu podcast naik angkot kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap jalan-jalan biar kita tetap bisa saling